Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bus Indonesia di episode ke-46 ataupun episode terakhir di season ke-7 atau season ke-6. Jadi saya tidak tahu apakah saya masih bisa merekam satu episode lagi mungkin untuk season yang selanjutnya ataupun beberapa episode lagi sampai saya benar-benar diinterupsi, atau saya akan mengakhiri dan mencoba untuk melakukan atau mempersiapkannya lagi di pekan depan, karena memang seperti biasa terkadang ketika pekan depan tersebut sudah datang, saya biasanya baru bisa benar-benar menyiapkan paling efektif itu justru di pekan terakhir, ketika sudah harus mempersiapkan kembali konten yang mungkin cukup panjang jika dilihat dari durasi waktu yang saya habiskan untuk membuat hal tersebut. Tapi ya, dibandingkan dengan tidak membuat apapun, hal tersebut tentunya masih jauh lebih baik, karena terkadang membuat suatu memori sebanyak mungkin mengenai masa lalu, semoga hal tersebut dapat berguna. Karena memang jika kita berbicara mengenai batas ataupun hal yang sebenarnya dapat kita gunakan atau untuk membuat suatu konten yang produktif, itu tentunya masih sangat banyak, khususnya saya, karena memang saya merasa mungkin dengan saya tidak terlalu produktif selama ini tuh, saya juga merasa menjadi tidak terlalu bersyukur mengenai nikmat yang telah diberikan kepada saya, dan mungkin hal tersebut juga yang menjadi penghalang kenapa saya tidak bisa mendapatkan hal yang lebih. Yaitu mungkin alasan yang sederhana, karena memang jika hal produktif yang saya lakukan ini benar-benar bisa sesuai dengan ekspektasi saya, tentunya hal tersebut akan menjadi tambahan nikmat untuk saya. Meskipun ya tentunya dengan tambahan nikmat, tentunya kita juga harus semakin bertanggung jawab seperti yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya. Dan terkadang memang tanggung jawab itu mungkin yang merupakan yang menjadi penentu juga kenapa kita tidak, terkadang sebagian besar manusia tentunya tidak ditakdirkan menjadi orang yang sangat beruntung, karena memang mungkin orang yang sangat beruntung tersebut adalah orang yang benar-benar memiliki tanggung jawab yang paling baik. Meskipun pada dasarnya jika kita melihat secara umum, terkadang ya orang-orang yang sangat beruntung memang seperti benar-benar beruntung, karena memang mereka sebenarnya tidak terlalu memiliki tanggung jawab yang baik, dan sebenarnya masih banyak orang yang seharusnya bisa mengisi, yang seharusnya menjadi orang tersebut. Namun ya, namanya takdir, kita tidak akan pernah tahu apa alasan dibaliknya, dibalik terjadinya hal tersebut. Jadi ya, kita hanya bisa bersabar dan terus mencoba untuk berbuat yang lebih baik lagi, agar semoga takdir itu pada akhirnya dapat kita rasakan juga. Jadi saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang mungkin sepertinya saya tulis di tengah malam ataupun di siang hari, saya juga tidak terlalu mengerti. Jadi tulisannya adalah jam 12 after midnight atau AM atau AM pada tanggal 4 Agustus 2017, jadi hampir 6 tahun yang lalu. Dan judulnya adalah Canda yang Populer. Biasanya berawal dari mengikuti perkembangan yang sedang populer hingga mencari aman merupakan faktor penyebab dari kepopuleran itu sendiri. Mengikuti memang memiliki tingkat tanggung jawab yang jauh lebih kecil dari sumber provokasi tersebut. Mungkin tadinya hanya sekedar iseng, namun dikarenakan canda tersebut sudah sangat merebah dan tak terhindarkan lagi di masyarakat, sulit rasanya untuk menghindar apalagi menghentikan hal tersebut.
Hanyalah waktu yang dapat menjawab itu semua, dan itulah mengapa hal tersebut dinamakan sebagai hal yang sedang panas atau naik daun di kalangan orang banyak. Namun meskipun begitu, perubahan sikap serta revolusi mental tetap diperlukan sebagai langkah mencegah dan menahan hal tersebut untuk semakin besar, seperti dengan dimulai dari diri sendiri untuk tidak mengikutinya. Diam adalah emas dalam suatu permasalahan waktu seperti ini, dan itu bukan berarti tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar, sehingga mungkin perilaku ini dapat membuat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi ya, ini mungkin saya tidak tahu pada saat itu hal apa yang sebenarnya membuat saya menuliskan artikel ini, karena tentunya mungkin pada saat itu ada banyak public figure yang melakukan hal-hal kontroversi hanya untuk, dan tentunya hal tersebut juga diikuti oleh semua orang dan dipercaya oleh semua orang, yang tentunya hal tersebut bisa dibilang adalah suatu pembodohan massal atau pembodohan publik. Jadi itulah sebabnya saya mencoba untuk menuliskan hal ini, meskipun pada dasarnya jika kita mencoba untuk melawan hal tersebut tentunya bukan merupakan hal yang mudah, karena terkadang saya tidak tahu apakah saya pernah mengatakannya sebelumnya, bahwa terkadang dari hal buruk tersebut juga bisa didapatkan suatu hal yang baik, yang mungkin hal tersebut dapat membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena memang terkadang saya tidak tahu apa yang ingin saya katakan. Jadi ya, mungkin terkadang kita memang tidak pernah mengetahui, ya seperti yang saya sepertinya bilang di awal atau di episode sebelumnya, tidak pernah mengetahui alasan dibaliknya terjadinya hal tersebut, ataupun hal tersebut tentunya adalah takdir. Dan terkadang mungkin kita hanya bisa mencoba untuk melawannya dengan tenang, dengan sabar, meskipun hal tersebut tentunya tidak cukup untuk, karena memang setiap manusia tentunya memiliki pemikirannya masing-masing, dan terkadang mereka juga memiliki pilihannya masing-masing untuk mendukung mana yang benar dan mana yang salah. Dan meskipun memang terkadang seringkali suatu kesalahan memiliki dukungan yang cukup banyak, terkadang kita hanya bisa bersabar dan mensyukuri hal lain, dan ya bisa dibilang sedikit membiarkan hal tersebut, karena ya tentunya jika kita mencoba untuk melawannya juga tidak akan menjadi sesuatu yang baik, dan hal tersebut tentunya hanya akan menghasilkan permasalahan lain yang tentunya sia-sia. Dan memang yang paling baik di sini adalah mencoba untuk bersikap netral dengan berdiam diri, meskipun pada dasarnya kita tetap terus aktif dalam hal pencegahan dibandingkan mengobati, karena memang sedia payung sebagaimana sedia payung sebelum hujan, dan sebagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ya itulah sebabnya, meskipun memang pencegahan itu adalah sangat sulit jika ingin benar-benar dicapai hingga keseluruhan atau sebagian besar masyarakat, karena memang itu membutuhkan suatu revolusi ataupun perubahan pola pikir yang biasa disebut dengan revolusi mental pada saat itu hingga saat ini. Dan meskipun memang hal tersebut sulit, karena memang mungkin harus dilihat dari bagaimana sisi pendidikan agar merubah pola pikir dari seseorang, meskipun pola pikir dari seseorang itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang mungkin dipengaruhi juga oleh teknologi. Jadi ya, kita tidak akan pernah bisa memprediksinya, jadi semua hanya bisa